Kan sejauh ini di pondok pesantren yang ngebahas santri ada yang dibahas ya, nggak ngebahas guru. Ada sebenarnya memang jarang disampaikan ya. Mudah-mudahan harus ada program khusus gitu. Ada. Akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kataba 'alaina fardhas siyam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihil kiram. Yang terhormat Kepala Majelis Besar Bapak Haji Firmansyah MPD, yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Syahidah Sarjana Hukum Islam selaku pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syahadah Wailipang Kecamatan Waihilau, yang insya Allah akan kita dengarkan bersama tausiahnya. Kami ucapkan selamat datang di Minus 1 Pesawaran. Yang kami hormati Bapak Ibu, syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, naik pendi ke pasar raya, bertemu كتب عليكم الصيام
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram yang kita sama-sama muliakan, Kiai Muhammad Syahidah SHI Sarjana Hukum Islam yang alhamdulillah sudah hadir untuk yang kesekian kalinya di madrasah kita. Tadi sempat jadi pembahasan dengan Pak CEO ini tadi, kebetulan dia guru bahasa Arab yang betul taklim apa tadi taklimu taklim. Nah, ada lagi taklimul taklim ya. Nah, ada juga yang nggak pakai alif lam. Nah, ini yang benar gimana? Ya udah benar aja semua. Nanti Ustadz Saida yang jelasin. Yang jelas intinya Ustadz, kegiatan ini adalah ngaji bareng guru lah gitu ya. Guru dan tenaga pendidikannya mau juga ngaji, ngebahas fikih, bahas apa gitu, karena selama ini kan guru hanya menyirami siswa-siswinya tanpa disiram. Kalau kita nggak disiram, ibarat tanaman layu juga nanti lama-lama. Dia bisa menyampaikan apa yang bisa disampaikan. Saya nggak mau ngasih judul, terserah Ustaz. Judulnya apalah, terserah Ustaz. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam melaksanakan rutinitas kita. Insya Allah kata ibu-ibunya jangan lama-lama, katanya belum masak. Sampai jam-jam 5 sore nggak apa-apa sih katanya. Belum masak buat takjil katanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak hal yang tidak berkenan, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi lupa, Ustadz Syahidah ini kalau kebetulan alumni MAPK ya. Nah, adik tingkatnya Pak Kanwil, maka kita harus hati-hati dengan beliau. Dengerin apa yang disampaikan ya. Beliau ini adik tingkatnya Pak Zulkarnain ya, Kanwil kita. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, masih semangat? Bu, Pak, udah siap dengerin tausiahnya? Kasih pantun dulu ya. Keluar agama namanya murtad. Warna sama namanya kelabu. Mari kita persilahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan siraman kolbu. Kepada Ustadz Muhammad Syahidah Sarjana Hukum Islam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya orang lagi puasa itu jangan semangat-semangat, takut menimbulkan kecurigaan nggak puasa. Ya Pak. Iya, kok itu semangat amat salamnya. Puasa enggak kan ya. Jadi salamnya juga menyesuaikan Pak CEO. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak CEO ini. Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu
wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amin gitu kan. Ini lagi musim memang SEO nyamar itu ya. Ini murid-murid nggak ada kan ya. Bapak, ibu, kita santai aja ya. Puasa kan bawaannya, puasa ini apalagi saya Pak, mohon maaf kalau manggil beliau ini biasanya akrabnya Kak Haji saya. Kalau dengan anak-anak itu saya kalau lagi sharing lah, nggak ngaji lah ya, sama-sama belajar kita Bu ya Pak. Jadi kita sepakat ada ahlinya. Cuman awalnya begini ya, benda Mas'ud udah gitu aja awalnya. Iya, grogi saya dari awal tuh minder kaji. Dari duduk pertama MC-nya, mukadimahnya, masya Allah. Oh, lulusan pondok juga, habis saya di sini. Al-Hikmah, Owai Halim, Kiai Maisir sekarang. Wah, iya makanya dari tadi duduk saya mikir, aduh ini nggak pas forum saya. Saya itu kan Pak biasanya tukang ngibulin anak-anak. Iya kan, ini mana yang mau saya kibulin ini? Iya, pazat aja. Iya, ada adik saya di sini. Alumni pondok juga lagi pazat. Ya Allah. Ya kan Pak ya, ini kan nggak ada murid kan ya. Kita buka rahasia umum aja. Kita ini kan suka bohongin murid kan Pak ya. Iya nggak sih Pak? Ya Bu, bener nggak Bu? Bener Bu ya. Tapi namanya guru makan pinter. Nggak apa-apa bohong demi kebaikan. Tuh, ada aja dalilnya. Ya. Maka itu salah itu, nah, ada santri-santri ini suka saya bohongin aja kan, ya bohongnya bener kebaikan. Contoh udah nah yang semangat belajar gitu, pasti sukses. Padahal kadang-kadang perkataan kita aja belum tentu yakin bener nggak ya sukses kan gitu ya Bu ya. Ya, jadi sekali lagi tidak ada guru dan menggurui. Ya benar Mas'ud menurut saya pribadi. Kenapa? Satu sisi kita sebagai pegawai, sebagai pekerja, sebagai seorang guru memang dituntut untuk menjadi seseorang yang produktif, energik, DSB, DLR ya Pak Bu ya. Tapi kan satu sisi kita juga dituntut untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban sebaik-baiknya. Dan yang paling real adalah kita dihadapkan sebagai seseorang atau sosok makhluk, yaitu manusia, yang tentunya akan muncul juga sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaannya. Apa itu? Kalau nggak minum haus ya kan Bu ya. Ini saya dari tadi bibir udah kering-kering. Iya, karena biasanya kalau tadi sama anak-anak itu saya kalau lagi belajar bareng, depannya kopi, depannya rokok. Nah, iya, jarum super kebetulan. Nah ini repot, dari tadi udah mikirin bibir kering terus. Nah jadi bicara etos kerja, seperti itu tantangan kita. Ya Pak, bener nggak kira-kira? Haus, lapar, ngantuk, gaji. Tetapi nah kalau di satu desa ada lagi ini dituntut untuk menyelesaikan TMMD, ngaduk semen, ngecor dan lain sebagainya. Di bulan puasa ini ada. Akhirnya ada yang nggak kuat mokel. Nah gitu resiko tantangan. Nah ini kan berat. Tetapi insya Allah semua itu bisa dilaksanakan. Saya sebagai junior di dunia pesantren, cik. Waktu saya aja mikir ya, berarti ngode agar cepat selesai. Ya saya juga pengen cepat selesai, pengen tidur lagi. Untung Kak Haji tadi terbangun, saya biasa belum bangun ini kalau hari Sabtu kan gitu. Untung terbangun, alhamdulillah ya Allah, ditolong Allah. Harus pakai mic dah. Waduh bener.
berangkat kecil, ya Allah, nggak bisa diajak kompromi ini sebetulnya. Kalau nggak puasa mah saya tanpa mic juga sanggup melung-melung itu ya, teriak-teriak terus abis itu minum. Nah ya. Jadi meskipun dalam keadaan berpuasa, insya Allah etos kerja bisa tetap berlaku bagi orang yang memang menjalankan apa yang pernah saya dapatkan motivasi daripada para senior-senior. Walaupun tidak sebanyak santri beliau dan tidak pernah bermimpi bercita-cita menjadi PNS juga, dalam dunia pesantren saya melihat para senior itu, katakanlah nggak apa-apa, ini Abah Haji Syiarnya kan nggak ada, katanya nggak boleh ngalam-ngalam orang di depannya, kurang baik. Meskipun ada adiknya kan bukan yang bersangkutan. Saya itu kaji heran dengan Abah Haji Syiar, angkat topi. Kita kenal beliau semua, ya kan? Bagaimana beliau itu menggeluti dunia pesantren yang saya lihat lebih daripada menekuni dunia lainnya. Bibir udah kering nih. Jadi malaikat datang kepada Kanjeng Nabi bertanya 3 hal, bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Iman ditanya, udah dijawab oleh Kanjeng Nabi. Islam ditanya, dijawab oleh Kanjeng Nabi. Nggak perlu saya paparkan yang ini karena waktunya sudah 11:30. Nah begitu ditanya mahwal ihsan, yang ini mungkin agak jarang terdengar di telinga kita. Kalau iman, Islam kan sering. Ya iman itu jawabannya terwujud dalam rukun iman, Islam itu terwujud dalam rukun Islam. Nah ihsan dijawab oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mahwal ihsan. Kanjeng Nabi ASN, kan saya juga ASN. Kalau kita bekerja hanya bersandarkan berdasarkan oleh atasan kita saja, selesai etos kerja. Saya contoh, saya ini kan terkenal tukang bolos di kawah. Mau pulang tuh lihat-lihat dulu Pak kepala kawahnya udah pulang belum Pak. Nah, kan begitu ya. Saya itu mah dimin diawasi oleh Pak Kepala Haji, serius kita bekerja. Tanpa beliau ugal-ugalan, contohnya umpamanya. Kalau standar etos kerja hanya itu, ya kan? Hanya ingin dilihat atau hanya karena melihat adanya pimpinan langsung kita di tempat di mana kita bekerja. Selesai etos kerja itu. Pimpinan tidak ada, kalau bahasa Sundanya sekadaekna bae kan gitu, sakahayangna urang. Kalau bahasa Lampungnya apa Haji? Sahaga-haga nigawo. Nah kan begitu. Hari Kamis ada edaran gubernur harus ngomong Lampung, makanya hari Kamis saya jarang kantor. Iya kan, ada edaran instruksi pelayanan bahasa Lampung. Waduh, kata saya ini di Pagwapata Suka itu ada Bang Denny namanya. Saya bilang, Bang, Jawa Lampung Bang. Ternyata didominasi orang Sunda deh. Nah, balik lagi ke etos kerja seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi motivasinya adalah karena kita ini merasa diawasi oleh Allah. Mau Pak Firman sebagai kepala hadir setiap hari di sekolah atau tidak, itu tidak masalah, karena ada atasan langsung yang mengawasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti ini Haji, insya Allah all out kita, dimanapun kita bekerja, kapanpun kita bekerja, pada prinsipnya sama saja, karena dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kita penilaian tentunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam hal ini yang dilihat adalah unsur ukhrawiyahnya, bahwa kita hidup ini tidak hanya untuk dunia. Benar, sebagai unsur basyariah manusia biasa sudah selesai, nggak perlu dibahas, itu sudah profesionalisme.
Seorang pegawai negeri dengan pangkat sekian, jabatan sekian akan mendapatkan penghasilan sekian, itu tidak akan bisa dikompet, udah ada aturan bakunya, ya kan? Jadi nggak perlu dibahas. Itu pun buat motivasi. Tapi motivasi yang lebih penting menurut saya Kak Haji dan Bapak Ibu, motivasi etos kerja adalah tadi, tanamkan dalam diri kita konsep ihsan, bahwa kita bekerja itu tidak hanya ingin dilihat oleh siswa-siswi, bahwa kita bekerja itu tidak hanya untuk membuat video-video media untuk kita promosikan, bahwa kita bekerja mengajar itu tidak hanya untuk mendapat pujian dari Bapak Kepala MIN langsung, tetapi mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadus soleh, hamba Allah yang soleh. Karena prinsipnya menjadi guru pun itu perintah Allah. Kalau ingin dibahas lebih luas, menjadi guru di MIN ini adalah perintah Allah. Dalam salah satu Al-Quran, firman Allah begini ayatnya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah ila akhir ayat. Ada firman Allah yang ayatnya baru saya bacakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wahai Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada kita umatnya, katakan kepada umatmu, ya kita ini yang sedang duduk bersama ini, termasuk umat Kanjeng Nabi. Katakan, i'malu, bekerjalah, berkreasilah, berinovasilah, ngajarlah di MIN 1 Pesawaran ini, wahai Bapak Ibu guru, dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, maka Allah kelak akan melihat. Udah jelaskan bahwa Allah itu akan melihat perbuatan kalian, ya, inovasi kreasi Bapak Ibu guru di MIN 1 Pesawaran ini. Wa rasuluh, bahkan Kanjeng Rasul pun melihat. Wal mu'minun, dan juga di dunianya orang-orang melihat, oh itu guru itu bagus, oh bapak guru ini bagus, ibu guru ini bagus. Jadi semuanya menilai, Allah menilai, Kanjeng Rasul menilai, bahkan orang-orang sekitar kita pun menilai kinerja kita. Dan yang paling terpenting, wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah, ya, perbuatan kita ini kelak akan kembali nanti berwujud pahala kelak di akhirat. Tapi memang bicara sampai jam berapa tadi? Zuhur di sini atau zuhur di rumah? Oh ya udah, nah itu maksudnya biar jelas. Sambil mikir untuk nata sedikit, yang penting ada nah itu motivasi terus kerja. Titipan Pak Kamatnya. Selanjutnya motivasi, bukan guru menggurui. Tadi ya benar Mas'ud, duduknya, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu dalam itu lebih baik daripada kita sedekah 1000 kuda. Masya Allah, kayaknya aku penasaran kalau orang bukan kita miliarder, sedekah 1000 kuda atau 1000 sapi itu terasa. Nah kita ini atau Bapak Ibu guru masuk setiap hari itu berarti, karena setiap kali ngajar. Nah jadikanlah momen ngajar itu sebagaimana yang dimotivasi oleh Kanjeng Nabi, sebagai duduk-duduk di majelis ilmu. Masya Allah, pahalanya tidak ada besar itu. Satu hari, ya ibu yang lain gimana? Yang lain itu sudah kapan-kapan aja lah ya. Takutnya puasa nanti emosi sama saya membatalkan pahala puasa. Udah bahas yang enak-enak aja bang ya. Iya. Pandai cawo gawo usah itu katanya. Kan? Udah kapan-kapan aja kalau psikologisnya stabil kan. Orang lapar itu kan nggak stabil biasanya psikologisnya. Yang biasa temperamen emosinya itu 60% bisa 200%. Beli aja nanti. Lagi jam 12 orang sama saya tadi ya.
Jadi fairnya ya santri yang disindir nggak jelas. Ini mah buku dari tadi, MC tadi yang bisa baca. Cik, nah, Cek kedengeran? cik, ya. Biasanya begini nggak mikrofonnya? Oh kadang-kadang. Takutnya kalau cuma gara-gara saya berarti yang bermasalah saya kan gitu. Ya, iya. Adabul alim wal muta'alim. Karena saya baru ditelepon Kak Haji atau Pak Kepala kemarin, terus saya tanya tema sampai tadi pagi nggak dikasih temanya. Gitu. Maksudnya biar mengkerucut dan obrolan kita. Saya bilang Kak Haji, tentang apa ini? Khusus Ramadan atau tentang apa? Saya bawa 2 kitab, saya tawarkan. Cik. Berapa harga mikrofon? Apa saya? Cek. Cik, nah kan enak ini. CEO ini ya masih nyamar dia. Kalau udah terbuka samarannya kan selesai urusan mikrofon. Iya, jadi kalau ada bul alim wal muta'alim ini fair Bapak Ibu. Ya, ada bul alim ya guru lah, katakan guru lah, meskipun spesifikasinya alim tapi bolehlah kita serempet-serempetin dikit. Adab para guru dibahas oleh Hadratus Syekh. Adab terhadap diri sendiri, adab terhadap santri atau murid, dan juga adab ketika mengajar. Sekarang Google canggih, cari aja di Google, dibuka. Kalau dalam kitabnya insya Allah dalam Al-Babus Sabiq, bab yang ke-7 gitu, bab yang ke-7. Nah, berarti dirotunasin aja Pak Ahmad ya. Oke, jadi ini dulu lah. Mana ya yang tentang majelis ilmu aja ya. Para botak semua. Enggak, ini yang gondrong ini. Ya boleh gondrong. Ada bahasa Jawanya ini. Nah, lang utawi. Ya, ini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini sekarang kan di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Tadi etos kerja sudah, motivasi bahwa kita itu kalau ngajar diniatkan duduk-duduk di majelis ilmu bareng. Saya itu Pak Hadis bin Nikmah pernah didawuhi itu pernah dinasihati oleh Kiai Sahidah, coba kamu belajar menganggap santri itu jangan santri tapi konco ngaji, teman belajar. Nah gitu. Jadi mungkin bisa itu kita gunakan bahwa anak-anak kita di sekolah atau di ini adalah teman kita belajar sesungguhnya. Ya bayangkan kalau kita ngajar gak ada murid, apa kata dunia ya kan? Matematik 1 kali 1 2 kali 2, di depannya nggak ada murid di video, apa kata dunia kan Pak ya? Iya, berarti tetap sebenarnya antara kita dan murid itu adalah hubungan simbiosis mutualisme. Mas ingat pelajaran dulu simbiosis mutualisme. Iya, jadi jangan, mohon maaf Bapak Ibu, kita itu makanya harus banyak belajar. Jangan merasa kita ini yang dibutuhkan oleh murid, sebenarnya saling membutuhkan kalau menurut saya. Iya kan? Nggak ada murid, nggak ngajar, ibu berhenti jadi PNS, nggak dapat gaji kan, nggak cair. Jadi saya dimotivasi seperti itu, belajar bahwa kita ini sebagai guru yang secara kebetulan fungsinya adalah guru, pada prinsipnya juga murid gitu. Kita banyak belajar dari anak-anak kita. Ada anak-anak ya udah sama lah keluhannya, sudah sama. Ada anak-anak yang diomongin 1 kali nurut, ya kan? Ada yang 2 kali nurut, ada yang nggak nurut kan? Itu kan berarti kita, kalau kembali ke pembahasan tadi, lillahi ta'ala, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk terus belajar bersahabat. Jadi yang belajar sebenarnya yang mana? Sama-sama belajar. Dalam kitab Durratun Nasihin, sepakat Durratun Nasihin aja, tapi ada kait-kaitan dengan majelis ilmu lah, untuk mempertahankan aja lah, jangan meningkatkan di bulan Ramadan ini.
Kalau meningkatkan agak berat dalam kondisi haus, tapi minimal mempertahankan etos kerja di bulan Ramadan. Harus ada motivasi, dan motivasi yang paling jitu menurut saya tadi adalah ihsan tadi, bahwa kita bekerja karena Allah gitu. Kalau gaji atau honor udah pasti dapat kan, gitu ya. Wa an Anasin bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya yang lebih senang gitu gaji, baca gitu ya. Jadi penyampaiannya tidak terlalu bebas gitu, ada koridornya yang membatasi. Nah saya ini orangnya senang ngerumpi, kalau ngobrol sama abah siar itu kalau udah sowan saya gitu. Nggak ingat waktu, tapi udah jam 1 malam. Ya Allah abaji, waktu sahur kemarin itu pulang iya ngobrol jam 1 malam. Kalau gaji Firman kayaknya belum pernah saya lihat ngobrol sampai malam ya. Jam 9 udah, karena beliau disiplin. Kalau kayak kami ini Pak, mohon maaf, nggak disiplin tidurnya ya, karena malam itu kalau udah ngobrol sama kawan-kawan di pesantren ya kadang sampai jam 3, kadang mendekati subuh baru tidur, subuh nggak sholat kan gitu ya. Ya gitu ya, nggak kurang lebih. Kalau beliau disiplin, tapi di dunia pesantren memang udah risiko memang, kadang sampai pagi ngobrol. Lanjut. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, langsung Indonesianya aja. Kalau di pondok itu kan ada tartib, ada Jawanya ya. Dari sahabat Anas bin Malik. Jadi yang meriwayatkan hadis ini sahabat Anas bin Malik. Ya, menurut satu keterangan ya sahabat Anas bin juga adalah salah satu sahabat yang diantara banyak meriwayatkan hadis. Dari sahabat Anas bin Malik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala itu berkata, kadang dalam terjemahan buku itu ditulis bersabda, kalau dalam terjemahan Jawa itu dawuh, ngendika dan sebagainya. Podo wae, gegoh gawo sama saja. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir. Nah ini kita berarti man hadara, barang siapa yang hadir. Alhamdulillah Kak Haji atau Bapak Kepala ini membuat program seperti ini dan kita semua hadir, alhamdulillah. Yang berhalangan juga karena ada faktor lain, namun kalau sudah niat bisa tercatat hadir. Barang siapa yang hadir, man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang hadir dalam satu majelis ilmu. Wah, ibu-ibu luar biasa, bapak-bapak yang jadi guru ini berarti selama Ramadan Senin sampai, Masya Allah, berarti setiap hari hadir di majelis ilmu. Waduh, jadi iri saya kan gitu ya. Kalau di kawan tuh banyak tidurnya, haji Ramadan nganggur, nggak caranya nikah. Ini khusus guru ini, ya kan? Khusus bapak ibu guru. Ada kadang-kadang ada maksa itu kayaknya. Jadi bapak ibu sebenarnya memang sudah hampir menjadi konsensus lah, kesepakatan guru itu adalah pekerjaan terbaik. Bahkan dalam satu keterangan memang predikat pertama menjadi guru itu. Jadi bapak ibu masih harus bangga, harus bersyukur. Belum dibahas tentang keutamaan para guru itu, Masya Allah, melebihi yang lain. Ini bukan ngalem-ngalem, bukan, memang real. Dalam beberapa kitab itu hampir jarang itu ngebahas tentang keutamaan jadi penghulu, itu jarang itu ya kayaknya. Tapi lebih bahas tentang ilmu ya, seperti bapak ibu yang mentransfer ilmu setiap hari, luar biasa. Tapi dibahas
tentang guru honor sekian, tukang ompreng sekian. Gak usah dibahas itu mah Bu ya, udah ya Bu ya, gak usah Pak. udah gak usah dibahas, udah lillahi ta'ala aja ya. Makanya itu perlu keseimbangan Bapak Ibu dalam berpikir. Kalau hanya benar menghadapi hidup ini hanya berhadapan dengan realita dunia yang kita hadapi, banyak kecewa hidup ini benar. Coba lihat komentar-komentar netizen, dan itu real. Makanya udah nggak usah dibahas udah. Maka perlu dua sisi kita di hidup ini, ya sisi duniawi dan sisi ukhrawi. Dan itu real kan, yang lagi ramai itu. Iya kan, ya Allah, tapi udah lah. Cukup bangga, bersyukur menjadi seorang guru karena mendapat predikat yang baik di mata Allah dan Rasulullah SAW. Man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang hadir di majlis ilmu, baik gurunya, baik muridnya. Ya kita ini sekarang ini hadir di majlis ilmu, majlis ta'lim. Fi Ramadan, nah di dalam bulan Ramadan. Jadi haus masih ngajar, perut keroncongan, masih terus semangat transfer ilmu di bulan Ramadan, hadir ngajar berbagi ilmu dengan murid di bulan Ramadan. Maka kata Allah, kata Allah Ta'ala, bikulli qadamin ibadata sanatin. Orang yang hadir di majelis ilmu, Bapak Ibu guru yang hadir di min satu pesawaran di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat, akan menulis bikulli qadamin, daripada setiap langkahnya. Masya Allah, berarti rumahnya yang paling jauh ini. Siapa yang paling jauh nih Pak Ahmad ini? CEO rumahnya dari Pudu Bidadari. Ya Allah. Ya, gimana kalau pakai motor? Ya udah, kita analogikan setiap putaran bannya gitu, pagelaran. Oh paling jauh Pajak, Masya Allah. Tapi habis dari sini nggak usah pindah rumah ya, pengen cari paling jauh nggak usah. Nah, maksudnya ini kan motivasi. Oh kalau gitu saya pindah rumah aja dari yang paling jauh, nggak usah, nggak gitu-gitu juga ya. Pokoknya ini udah, pokoknya ada pahala aja udah gitu. Motivasinya hitungan gitu. Tapi sama Allah udah nggak usah hitung-hitungan, karena wallahu yudhaifu liman ya, Allah itu bisa melipat gandakan bagi yang dikehendaki. Umpama hitung-hitungannya ini setiap langkah. Waduh, rumah saya dekat amat dari ini, rupanya tetangga Emin dikit amat, besok saya pindah rumah lah. Nggak gitu-gitu juga berpikirnya. Udah tenang aja, Allah itu akan bisa melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Udah gitu aja, selain sama Allah. Yang jelas ada pahalanya duduk ngajar di bulan Ramadan. Secara keumuman begini tulisannya, setiap langkah kita dari rumah menuju ke Min itu dicatat oleh Allah dengan pahala ibadah 1 tahun. Masya Allah. Satu langkah kaki kita, satu putaran roda kita ngajar datang ke Min di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, di mana bulan kita haus masih ngajar, bulan di mana kita lapar masih transfer ilmu, Allah catat setiap langkah itu. Satu langkahnya ibadah sanatin, dicatat 1 tahun ibadah. Maka Bapak Ibu guru ini saya yakin gak mungkin masuk neraka. Amin ya robbal. Kok kayaknya ragu kayaknya. Apa pengen masuk neraka Pak? Kok puasa begitu nggak fokus. Padahal saya bilang saya yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu guru ini nggak ada yang masuk neraka. Malah dia. Apa pengen masuk neraka apa? Nggak yakin. Bawaan kurang, minum kurang, kopi ya begini nggak apa-apa. Makanya di bulan Ramadan itu setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah, karena memang menjalannya berat.
ya berat gitu. Jadi kalau motor gak usah dilipat gandakan yang udah sesuai. Guyon, saya sama beliau ini, masya Allah benar apa kata dari kecil bu, dari kecil ya sama beliau. MTS bareng ya kak ya, MTS bareng, eman bareng, kuliah ya bareng, sampai sekarang barengan. Hanya aja nggak berjodoh, hampir jadi kakak ipar saya beliau. Cuma namanya jodoh di tangan manusia. Allah yang menentukan. Iya, hampir jadi kakak ipar saya, cuman nggak jadi. Makanya sering guyon, bukan tidak sopan ya. Kaji mohon maklum kaji ya. Ya, saya pengen sebenarnya beliau jadi kakak ipar saya kan. Ya. Cuman ya mungkin waktu itu kurang greget beliau ya. Intinya tulisan tangan. Gitu. Lanjut ya ibu ya, 5 menit lagi kaji. Udahlah ya. Jadi motivasinya seperti itu. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kita ini bapak ibu ngajar, itu setiap langkahnya dicatat oleh Allah seperti ibadah 1 tahun. 1 langkahnya pak, 1 langkah. Hitung aja langkahnya berapa banyak. Maka saya benar-benar yakin bukan mendahului Tuhan, bukan mendahului Allah. Bapak ibu guru ini pasti menjadi ahli surga. Bukan Tuhan, bukan. Itu Tuhan memastikan. Karena ada seorang dia loh. Allah itu memberi bocoran kok, memberi rahasia, memberi informasi kok. Kita ini insya Allah bisa melihat kita ini ahli surga atau bukan. Ya, bisa dilihat. Allah kan sudah memberi bocoran. Ahli surga itu begini-begini tanda-tandanya. Ya bapak ibu ini adalah sosok-sosok yang memang memiliki tanda-tanda ahli surga. Ya katakanlah tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Satu kesalahan dicatat sebagai 1 dosa. Bedanya kan itu, kita itu melakukan 1 keburukan cuma dicatat 1, iya kan? 1 kebaikan dicatat 10. Hayo mana? Menang mana? Iya menang kebaikan. Yang 1 tadi dihapus sampai 10, udah punya 9 kita, ya kan? Nggak yakin jadi ahli surga. Masih nggak yakin juga, pulang saya ini. Ya kan mana guru matematik? Ibu ngerumpi, tapi bukan melegalkan ngerumpi saya ini. Umpamanya ngerumpi, cuma dicatat 1 keburukannya. Ngajar dicatat 10, ditambah lagi ibadah 1. Itu yang kamu ngerumpi tadi udah kehapus, masih sisa udah jadi ngerumpi aja tiap hari nggak apa-apa. Udah diajak rumpi. Nah, itu memang rumpi itu gimana ya? Sulit dihilangkan itu memang. Udah bawaan sananya memang. Kebanyakan ibu-ibu, laki-laki nggak ada yang rumpi. Oh, berbagi informasi. Laki-laki itu tahu saya, kalau ngobrol berdua, berkumpul, nggak banyak yang jawab. Rumpi cuman 2 yang diobrolin biasanya kalau laki-laki ngobrol malam-malam gitu. Sampai ngopi, 1 ngobrolin jimat biasanya. Jimat, ya. Ngobrolin perempuan. Nah, kalau ibu kan banyak harga sembako, diobrolin, ya kan, suami diobrolin. Gak apa-apa, cuman 1 keburu, habis ngajar dapat. Ini memang disuruh beres ini udah jam 12. Ya, kapan kaki hadisnya masih panjang. Nah, Allah. Ya, jadi orang ibu, bapak ibu guru yang mengajar itu, masya Allah di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Nah, jadi makanya orang yang meninggal di bulan Ramadan itu bisa dipastikan sebagai ahli surga karena sedang berada dalam keadaan beribadah yang pahalanya dilipat gandakan. Maka bapak ibu mau nggak meninggal di bulan Ramadan? Oh jangan sekarang. Masih nawar juga. Iya. Tapi tetap di bulan Ramadan tuh yang mau meninggalnya ya. Ya mudah-mudahan tahun depan ya Pak. Guyon ya Pak. Nah, jadi Ramadan luar biasa. Waduh, kalau waktunya masih panjang saya mau bercerita banyak, tapi karena ya waktu yang membatasi ya. Waktu yang membatasi.
Ini aja lah, nggak apa-apa. Kedengeran ya? Gimana CEO? Iya, pokoknya Masya Allah, dalam satu keterangan hadis dengan tegas begini bahasa tentang Ramadan, kita harus benar-benar mengakui dan mengimani. Kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasa Indonesianya aja lah, seandainya umatku, dengan tegas mata, mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, seandainya kita ini Bu menyadari, mengetahui, meresapi, meyakini bahwa bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, maka la tatamannau, pasti umatku, pasti kita ini akan berharap setiap bulannya adalah bulan Ramadan. Ya, kalau kita Mengetahui betapa hebatnya, dahsyatnya bulan Ramadan, kita itu kepengen setiap bulannya adalah bulan Ramadan, bukan karena haus atau laparnya, bukan. Sebenarnya kita itu lapar bisa, tetapi karena sungguh mulianya bulan Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi masih ada tersisa beberapa hari ke depan di tahun ini bulan Ramadan. Ayo kita bersama-sama menekankan etos kerja kita di bulan haus biar haus, lapar biarkan lapar, tapi kita berusaha untuk mempertahankan etos kerja kita sebagai seorang guru yang mentransfer ilmu kepada muridmu, karena begitu banyak pahala yang disediakan oleh Allah. Salah satunya tadi yang saya bacakan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, baru sepotong, nanti dilanjutkan oleh kiai lainnya, bahwa satu langkah kita menuju min ini maka dihitung sebagai satu tahun ibadah. Betapa banyak langkah kita dari rumah kita masing-masing, dan bahkan tidak hanya itu, wa yakunu ma'i tahtal arsy, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak ibu guru yang mengajar di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, imanan wahtisaban, ridho, tidak hanya pengen dipuji oleh bapak kepala, tapi mengharap ridho Allah. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakunu ma'i tahtal arsy, nanti di akhirat kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah arsy. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Potongan hadis berikutnya tidak saya bacakan lagi, sesuai kesepakatan. Jam saya menunjukkan jam 12 tepat. Ya Bu ya, cocok Bu? Cukup ya Pak ya? Demikian saja Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak niat ceramah, tapi niatnya silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi itu jelas pahalanya, disehatkan badan, dipanjangkan usianya, digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi Kak Haji atau Bapak Kepala MIN dan Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak CEO ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul musta'an ila ahsanil hal, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin amin. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana ya Allah, wa nakhusu khususan lil hajatina ya Allah, abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati wa abwabal rizki wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wal afiyah. Allahumma afina wa iyyahum min kulli bala'id dunya wa fitnatiha wa